Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Kami dari kampus Mengajar 7 ingin melakukan sosialisasi program kegiatan literasi di sekolah, dikhususkan untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. Topik pembahasan yang kita akan jelaskan pada pagi hari ini, yang pertama mengenai pengertian literasi, yang kedua tujuan kegiatan literasi, yang ketiga jenis-jenis kegiatan literasi, yang keempat deskripsi kegiatan literasi, yang terakhir yaitu skor penilaian. Untuk pengertian literasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian literasi. Literasi sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, maupun memahami suatu informasi dengan baik. Literasi juga mencakup kemampuan untuk menganalisis suatu informasi secara kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi dapat membantu seseorang untuk dapat berpikir secara lebih mendalam tentang informasi yang diterima ataupun dibaca, dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan sesuatu yang dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan literasi. Tujuan diadakan literasi ada 7. 1. Melatih konsentrasi dan fokus. 2. Mengasah daya ingatan melalui membaca. 3. Menumbuhkan kemampuan berpikir secara kritis. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan. 5. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. 6. Memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. 7. Dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini ada beberapa jenis kegiatan literasi yang akan siswa lakukan. Di antaranya ada literasi digital, literasi pembentukan karakter, dan literasi kerohanian. Untuk yang pertama, gambaran umum dari literasi digital sendiri yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan sebuah konten atau sebuah informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis teknologi. Jadi untuk kegiatan literasi digital di sini, siswa akan diberikan kebebasan untuk memilih melakukan kegiatan menonton tayangan video, membaca buku bacaan berupa offline maupun online, atau menyimak sebuah penyampaian materi dari seseorang. Dengan setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian diharapkan juga membuat resume dari apa yang telah kalian simak tadi. Lalu untuk yang kedua, ada literasi pembentukan karakter. Gambaran umum dari literasi pembentukan karakter di sini adalah upaya menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif atau habituation yang mampu membentuk peserta didik atau kalian siswa untuk bersikap dan bertindak dengan pedoman nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Pembentukan karakter ini harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten, dan kemudian barulah menjadi karakter bagi siswa. Kegiatan literasi ini sebenarnya juga nggak jauh beda dari literasi digital tadi. Hanya saja pembedaannya di sini yaitu kalau literasi digital, kalian akan melaksanakan literasinya bertemakan bebas. Sedangkan untuk literasi ini, tema khususnya yaitu pembentukan karakter. Yang tujuan dari literasi pembentukan karakter ini diadakan tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan ketaatan disiplin siswa saat berada di sekolah. Yang mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kedisiplinan waktu, sikap, dan perbuatannya.
Nanti untuk kegiatan di sini, siswa disajikan tayangan video atau contoh berita kasus yang bertemakan pembentukan karakter. Nah, setelah kalian menyimak tayangan atau membaca berita kasus yang sudah diberikan, diharapkan dari siswa juga wajib menjawab pertanyaan yang diberikan sebagai resume individu. Lalu untuk yang terakhir di sini ada literasi kerohanian. Literasi kerohanian ini kegiatan wajib beribadah yang difokuskan untuk mengutamakan ketaatan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk penerapan Pancasila ke-1. Untuk siswa diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui literasi kerohanian ini. Untuk kegiatan literasi kerohanian ini akan disesuaikan dengan agama siswa masing-masing, yang setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nashwa untuk pemaparan materi sebelumnya terkait jenis-jenis kegiatan literasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi tentang deskripsi kegiatan literasi. Nah, di dalam deskripsi ini nanti akan dirincikan tentang kegiatannya, mulai dari jadwal, sasaran, deskripsi, langkah-langkah, dan target yang hendak dicapai. Baik, yang pertama itu literasi digital. Deskripsi dari kegiatan ini yaitu siswa akan menyimak tayangan video atau membaca buku bacaan fiksi maupun digital selama 15 menit. Dengan langkah-langkah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung akan diadakan literasi terlebih dahulu di 15 menit awal. 10 menit awal akan menyimak video maupun membaca narasi yang diberikan, dan 5 menit berikutnya akan menjawab pertanyaan di Google Form terkait apa yang disimak dan juga dibaca. Untuk target capaian kegiatannya yaitu setelah menyimak video atau membaca narasi, siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan di Google Form dan juga mampu menggunakan bahasanya sendiri dan kata-katanya sendiri yang mudah dipahami untuk khalayak umum. Selanjutnya yaitu literasi pembentukan karakter. Deskripsi dari kegiatan ini yaitu siswa akan menyimak tayangan video atau membaca narasi yang berhubungan dengan karakter, baik itu adab, perilaku, dan juga durasinya sama selama 15 menit. Langkah-langkahnya sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung akan dilakukan literasi terlebih dahulu di 15 menit awal. Seperti yang tadi, 10 menit awal digunakan untuk menyimak tayangan video maupun membaca narasi, dan 5 menit selanjutnya akan diminta untuk menjawab pertanyaan di Google Form hasil pemahaman masing-masing yang telah disimak dan juga dibaca. Nah, untuk target capaiannya sendiri, setelah menyimak video, siswa diharapkan mampu menjawab Google Form yang telah diberikan. Harapan kami mampu menyadarkan siswa terkait pentingnya pembentukan karakter di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dan juga keluarga. Yang ketiga yaitu terkait literasi kerohanian. Jadi deskripsi kegiatannya yaitu melakukan beberapa aktivitas keagamaan mulai dari absen ibadah dan juga pembiasaan keagamaan yang ada di sekolah. Nah, langkah-langkahnya untuk yang agama Islam, yang pertama, setiap hari Jumat siswa yang beragama Islam akan diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, dan yang kedua menyetorkan hafalan surah dengan minimal ayat itu 3 ayat. Yang ketiga, merasum ceramah umum selama bulan Ramadan. Jadi untuk yang ketiga ini dikhususkan pada bulan Ramadan saja. Nah, untuk yang beragama Kristen, siswa yang beragama Kristen akan diwajibkan untuk mengambil alih bertugas dalam pelayanan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Dan yang kedua, menghafalkan ayat dari Alkitab. Target capaiannya untuk yang agama Islam melaksanakan sholat duha berjamaah. Yang kedua, dapat menghafal surah Al-Quran, surat pendek yang ada di Al-Quran, dan juga memahami isi dari ceramah yang disampaikan ketika menyimak hasil ceramah di bulan Ramadan. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait jadwal dari literasi, baik itu ketika daring atau online dan juga ketika luring atau offline pelaksanaan di sekolah. Untuk jadwal literasi daring atau online itu yang pertama ada literasi digital. Nah, literasi digital ini
Awal kegiatan akan kami buka dengan sosialisasi literasi digital untuk kelas 11 pada tanggal 18 Maret, untuk kelas 10 pada tanggal 19 Maret, dengan menyediakan 2 link. Yang pertama untuk link presensi. Link presensi ini berlaku mulai pukul 7 hingga 9 dan akan ditutup pada pukul 9. Begitu juga untuk link pengerjaan tugas yang akan kami buka dari pukul 8 hingga 15.00 atau 3 sore. Selain pada kegiatan literasi digital, nanti kami juga akan melaksanakan numerasi interaktif. Jadi, apabila kelas 11 melaksanakan literasi, kelas 10-nya akan numerasi. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya ini literasi digital dengan tema pembentukan karakter yang akan kami lakukan pada Rabu 20 Maret 2024 untuk kelas 11 dan Kamis 21 Maret 2024 untuk kelas 12. Terkait link Google Form mulai dari absen dan juga pengerjaan tugas itu kami bedakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga itu literasi kerohanian yang akan dilaksanakan pada Jumat 22 Maret 2024. Selanjutnya akan dijelaskan terkait skor penilaian atau kriteria penilaian dari kegiatan literasi oleh Mbak Erika Cahyaningsih. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai skor penilaian berisi kriteria penilaian kegiatan literasi. Pada kriteria penilaian literasi digital itu ada 2 jenis penugasan. Yang pertama, penugasan resum. Jika penugasannya resum, maka kriteria penilaiannya itu dari isi kalimatnya. Jika ada 15 kalimat, maka skor yang didapatkan 95. Jika kalimat tersebut kurang dari 15 sampai 10 kalimat, maka mendapatkan skor 85. Dan jika kurang dari 10 kalimat, maka mendapatkan skor 75. Dengan ada tambahan poin plus 5 jika isinya tersebut sesuai dengan topik yang diberikan, kemudian inti cerita atau materi tersampaikan dengan baik. Kemudian literasi digital ini juga punya jenis penugasan soal pertanyaan dengan 2 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda di mana nilainya nanti dikalikan dengan 2, dan kemudian uraian di mana nilainya nanti dikalikan dengan 10. Kemudian kriteria penilaian pada literasi pembentukan karakter itu kita fokus pada penugasan soal-soal pertanyaan dengan 3 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda yang nilainya nanti akan dikalikan dengan 2. Kemudian uraian ini dibagi menjadi 2, yaitu ada uraian singkat di mana nilainya dikalikan 10, dan kemudian ada uraian panjang di mana nilainya dikalikan dengan 20. Kemudian yang terakhir ada kriteria penilaian literasi kerohanian, di mana yang pertama kita menilai target ibadah saudara. Target ibadah sendiri ini dilihat dari absensi ibadah yang kalian isi melalui Google Form. Mohon diisi sejujur-jujurnya ya. Untuk target ibadah ini, jika target ibadahnya sudah tercapai 100% hingga 80%, maka mendapatkan skor 30. Kemudian jika target ibadahnya masih 70%, maka mendapatkan skor 20. Dan jika kurang dari 70%, maka mendapatkan skor 10. Kemudian nilai dari skor target ibadah ini akan dijumlahkan dengan skor penugasan, di mana dalam penugasannya ini menggunakan jenis penugasan resum dengan kriteria isi sesuai dengan video yang diberikan. Jadinya seperti resumnya ini tuh isinya sesuai dengan video atau materi yang diberikan, maka mendapatkan skor 70. Kemudian jika resum ini isinya itu cukup sesuai dengan video atau materi yang diberikan, maka skor yang didapatkan itu 50. Kemudian jika resumnya ini tuh isinya kurang sesuai dengan video atau materi yang diberikan, maka skor yang diberikan adalah 30. Kesesuaian resum ini akan kami lihat melalui kata kunci yang telah kami dapatkan dari video atau materi tersebut. Jadi jika kalian menyebutkan kata kunci tersebut, maka kita anggap isinya itu bisa sudah sesuai, cukup sesuai, atau kurang sesuai, seperti itu. Jadinya dalam penataan kata-katanya atau kalimatnya itu juga kami perhatikan, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan kami mengenai sosialisasi kegiatan literasi. Kami ucapkan terima kasih kepada
anak-anak yang sudah hadir, sudah berpartisipasi dalam menonton video ini. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, maka kami akan respons secepatnya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.